Cerita dimulai di sebuah sekolah menengah kedua Jiangcheng, kelas senior kelima. Seorang guru memberitahu murid-muridnya bahwa ujian nasional sudah dekat. Belajar keras selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Bagi yang mengikuti ujian arts liberal, guru meminta mereka untuk pulang malam ini dan pastikan semua peralatan menggambar mereka sudah siap. Dan bagi mereka yang mengikuti ujian martial arts, sebaiknya siapkan baju tempur mereka serta senjatanya. Dan diketahui guru wali kelas ini bernama Chen Fen. Chen Fen pun akan menegaskan hal ini untuk terakhir kalinya. Ujian martial arts membawa resiko kematian. Dirinya tidak merekomendasikan kepada siapapun dengan kekuatan awakan di bawah rank D. Lalu seorang muridnya mendengar kata-kata ini bertanya apakah guru Chen Fen sedang membicarakan dirinya. Dan diketahui bahwa murid ini bernama Su Jingming, yang merupakan orang yang melakukan perjalanan transmigrasi. Dijelaskan bahwa dunia ini disebut sebagai bintang biru dan tingkat teknologinya kira-kira sama dengan kehidupannya yang sebelumnya. Tapi ada juga beast yang menyeramkan dan haus darah. Dan ada juga sang awaken yang memiliki kemampuan yang dapat melawan beast ini. Setiap orang membangkitkan suatu kemampuan pada usia 16 tahun. Dan jenis kemampuannya sangat beragam. Kualitas kemampuan ini juga bervariasi. Menurut sistem rank bintang biru, kemampuan dibagi menjadi 9 rank. Dan sebagian besar orang hanya dapat membangkitkan kemampuan antara rank F dan rank D. Dan kemampuan miliknya adalah rank E. Kekuatannya hampir sama dengan tongkat setrum. Lalu di saat itu seorang siswa lain mendekati Su Jingming dan mengatakan, setelah semua yang dikatakan guru Chen Fen, apakah Su Jingming masih berencana untuk mengikuti ujian seni bela diri? Su Jingming hanya sampah rank E. Su Jingming hanya akan mempermalukan sekolah jika Su Jingming pergi. Mengapa Su Jingming tidak memilih arts liberal saja? Su Jingming bisa bekerja di perusahaan keluarganya dan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Lalu seorang siswa wanita tiba-tiba berdiri dan memanggil siswa itu dengan nama Huang Tian. Serta meminta Huang Tian untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lalu Huang Tian sendiri memanggil siswa wanita ini dengan nama Lin Qingluan. Dan menyebut bahwa dirinya akan menunjukkan kepada Lin Qingluan siapa yang benar-benar terbaik selama ujian nasional. Sedangkan untuk Su Jingming, dia hanya akan mati di tempat ujian. Lin Qingluan meminta Su Jingming untuk tidak mendengarkan Huang Tian. Setiap orang mempunyai nilainya masing-masing. Memilih arts liberal dan menjalani hidup di kota. Itu juga hal yang bagus. Menurut Su Jingming, di negara Daxia tempat dirinya tinggal pendidikan tinggi menjadi 2 jalur. Pertama arts liberal dan kedua martial arts. Mereka yang memiliki kemampuan tingkat rendah atau mereka yang kurang percaya diri dalam bertempur dapat memilih jalur seni liberal yang paling menguji pengetahuan dan menjadi manusia biasa. Sedangkan bagi mereka yang memilih jalur martial arts, mereka harus memasuki lokasi yang ditentukan selama ujian nasional dan melawan beast sampai mati. Hanya setelah lulus mereka dapat memasuki Universitas Awaken. Setelah beberapa tahun berlatih di bawah akademi dan para instrukturnya, mereka akhirnya dapat menerobos keadaan mereka yang tidak berperingkat menjadi sejati rank Awaken. Memiliki kekuatan yang sangat besar. Su Jingming menilai guru Chen Fen dan Lin Qingluan khawatir dirinya akan mengalami kecelakaan jika dirinya mengikuti ujian martial arts. Tetapi di dunia yang penuh dengan bahaya seperti ini, bahkan jika dirinya berhasil menghindari ujian martial arts dengan tingkat kematian yang tinggi, dirinya tidak dapat menghindari beast yang bisa menyerang kapan saja. Orang tuanya di dunia ini meninggal dalam bencana beast. Dirinya tidak ingin menjadi tidak berdaya saat nanti dirinya harus menghadapi hal seperti itu. Maka dari itu dirinya memilih ujian martial arts. Kemudian sorenya di rumah Su Jingming. Su Jingming nampak berlatih keras dengan senjata tombaknya. Dan menggunakan elemen petirnya dalam setiap ayunan tombaknya. Namun saat sedikit bergerak Su Jingming sudah merasa kelelahan dan tidak bisa melakukan latihan lagi. Sejak kemampuannya awaken dirinya memilih tombak sebagai senjatanya. Setelah 2,5 tahun berlatih kemampuannya masih di level beginner. Namun teknik pertarungan tombaknya menghabiskan 300.000. Penghancur badai petir sedikit mengatasinya. Membuat dirinya sedikit lebih kuat daripada rata-rata awaken rank E. Tapi angka kematian siswa di bawah rank D dalam ujian martial arts semakin tinggi setiap tahunnya. Jika dirinya ingin masuk ke Universitas Awaken, dirinya harus mempertaruhkan semuanya. Namun di saat itu tiba-tiba Su Jingming malah memicu sebuah jendela sistem. Dan ini membuat Su Jingming kaget. Notifikasi menyebut bahwa pengaktifkan sistem berhasil. Klaim paket pemula. Su Jingming bertanya-tanya,
Mungkinkah ini sistem cheat seorang transmigrator? Serta apa yang ada di dalam paket pemula ini? Setelah dibuka, notifikasi menyebut bahwa paket ini berisikan kemampuan rank S dan 200 poin ability. Menurut Su Jingming, kemampuan rank S ini bahkan di negara besar seperti Daxia hanya satu yang muncul setiap 3 atau 4 tahun. Saat satu muncul mereka diperebutkan oleh universitas-universitas Awaken, memberikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya padanya, dan dikembangkan menjadi kultivator tingkat atas. Seorang rank E yang tidak berguna seperti dirinya sebenarnya memiliki kesempatan untuk menentang takdirnya. Tanpa pikir panjang, Su Jingming segera mengklaim hadiah ini. Notifikasi menyebut bahwa Su Jingming berhasil mengklaim paket pemula. 200 poin ability telah ditambahkan ke akunnya. Kemampuan rank S, Powerful Heaven Divine Thunder mulai didistribusikan. Dan proses penguatan pada tubuh kini dimulai. Di saat proses perlahan mulai berjalan, tubuh Su Jingming seketika mengalami ledakan energi petir. Hingga memicu sebuah ledakan dari dalam rumahnya. Ledakan ini pun seketika menarik perhatian orang-orang. Seorang anak pun bertanya kepada ibunya apa yang terjadi di rumah itu. Segera seseorang menghubungi petugas damkar untuk menyelamatkan Su Jingming yang mungkin ada di dalam rumah. Lalu saat ini proses menyentuh angka 50%. Su Jingming merasa ini sangat menyakitkan. Dan perubahan ini memicu sebuah fenomena alam, di mana langit tiba-tiba menjadi gelap. Hingga sebuah visual munculnya naga petir di langit. Lalu saat ini seorang pria yang memperhatikan fenomena ini menyebut bahwa ini sungguh petir yang mengerikan. Sepertinya dirinya bisa merasakan semacam tekanan yang sangat besar. Pria ini pun bertanya-tanya apakah bis dengan atribut petir yang kuat akan menyerang. Pria ini pun seketika memanggil seorang petugas dan meminta Legion ketiga Jiang Cheng untuk bersiap dan masuk ke dalam keadaan siaga tinggi. Lalu di saat proses mendekati akhir visual naga petir pun kini masuk ke dalam tubuh Su Jingming. Dan notifikasi pun menyebut bahwa transformasi kemampuan telah selesai. Su Jingming yang mengalami perubahan ini merasakan bahwa inikah kemampuan rank S. Levelnya benar-benar berbeda dari tongkat setrum lamanya. Satu ledakan saja sudah cukup untuk membuat seseorang hancur berkeping-keping. Namun Su Jingming menyadari bahwa ini menyebabkan keributan yang terlalu besar. Untung dirinya mengendalikannya sedikit sekarang, jika tidak, lebih dari sekedar ruangan pelatihan ini akan hancur. Lalu di saat itu Su Jingming ingat dengan 200 poin ability yang diberikan oleh paket pemula. Su Jingming pun bertanya-tanya untuk apakah poin ini. Saat Su Jingming memeriksa sistemnya dijelaskan bahwa poin ability dapat diperoleh dengan membunuh beast. Mengkonsumsi poin kemampuan dapat meningkatkan level dan skillnya. Su Jingming dapat memilih total poin ability dan opsi peningkatan di panel sistem. Su Jingming mengaku bahwa dirinya sangat suka sistem cheat yang sederhana dan langsung seperti ini. Su Jingming segera membuka panel sistemnya dan terlihat status Su Jingming saat ini. Poin fisik berada di 121 vitality dan spirit 140. Su Jingming juga saat ini memiliki 2 skill. Pertama ilmu bertombak level pemula dan penghancur badai petir level pemula. Su Jingming menyebut bahwa besok adalah ujian nasional. Dirinya harus menggunakan 200 poin ability ini yang paling penting dan meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak mungkin. Tanpa pikir panjang Su Jingming mulai mendistribusikan poin ability-nya. Menurutnya kekuatan superpower pada dasarnya berasal dari fisik dan jiwa manusia. Jadi dirinya akan perkuat 2 atribut dasar ini lebih dulu. Dan setelah ditingkatkan lonjakan energi Su Jingming kembali meningkat. Su Jingming pun agak kaget dengan perubahan ini. Apakah ini rasanya? Energi, peredaran darah dan cara berpikirnya jadi lebih jernih. Setelah atribut dasar meningkat baik saat memakai combat skill dan ability control, dirinya akan mendapatkan peningkatan yang sesuai. Notifikasi memperlihatkan status fisik saat ini meningkat ke 141 vitality dan spirit 160. Su Jingming menyebut bahwa kedua atribut inti meningkat 20 poin. Itu berarti satu ability point setara dengan 0,2 vitality atau 0,2 spirit. Dengan kekuatan yang dirinya miliki sekarang, masuk Universitas Awaken sudah dalam jangkauannya. Su Jingming pun penasaran akan berada di peringkat berapakah dirinya dari 700.000 peserta di Provinsi Jiangnan. Bagaimana jika dibandingkan dengan para jenius yang sejak kecil sudah dilatih oleh guru terkenal? Dengan ini dirinya akan pergi ke gym bela diri untuk mengetes nilai spesifiknya. Lalu di saat yang sama petugas damkar pun kini telah tiba dan mendobrak pintu rumah Su Jingming. Petugas damkar pun menyebut bahwa mereka menerima telepon dari layanan darurat yang mengatakan ada kebakaran.
Su Jingming menyebut bahwa seharusnya itu cuma gelombang energi saat dirinya melatih ability-nya. Dan sekarang sudah tidak apa-apa. Mendengar hal ini petugas damkar pun menghela nafas leganya. Jika demikian sekarang sudah aman dan mereka akan segera pergi. Lalu petugas damkar pun merasa heran dengan hal ini. Seorang siswa lagi melatih ability-nya sampai timbul gelombang besar begini. Anak muda sekarang benar-benar menakutkan. Setelahnya saat Su Jingming keluar, orang-orang pun bertanya apakah Su Jingming tidak apa-apa dengan kebakarannya. Su Jingming pun menyebut itu tidak masalah, sudah dibereskan. Mereka pun lega mendengarnya. Mereka pun bertanya apakah Su Jingming mau pergi ke gym bela diri. Su Jingming membenarkan hal itu. Mereka pun seketika memberi semangat kepada Su Jingming. Karena besok ada ujian nasional masuk universitas. Menurut Su Jingming, bagi para awakener yang berambisi menjadi pengguna ability seutuhnya, melatih tubuh dan pikiran adalah hal yang penting. Makanya muncul gym bela diri yang menyediakan fasilitas latihan dan juga pelatihan. Tapi tidak semua rumah punya ruang pelatihan sendiri. Di negara Xia, gym bela diri yang paling terkenal adalah Aula Thunder Martial Arts dan Aula Fierce Bear Martial Arts. Di antara Fierce Bear Martial Arts dengan biaya keanggotaan 100 ribuan per tahun lebih cocok untuk siswa dari keluarga kaya. Sedangkan Thunder Martial Arts terbuka gratis untuk siswa SMA. Lalu saat berjalan, Su Jingming melihat dari kejauhan sekumpulan siswa SMA dan di antaranya ada seorang gadis yang bernama Tangqi yang merupakan sepupu Su Jingming. Su Jingming seketika menyapa Tangqi dan bertanya apakah Tangqi juga latihan di Thunder Martial Arts. Tangqi tidak membenarkan hal itu, dirinya cuma lagi sama teman-temannya di sini. Su Jingming pun mengerti serta meminta Tangqi untuk menikmati waktunya dan dirinya akan pergi berlatih. Tangqi yang melihat Su Jingming menilai bahwa ada yang aneh. Sepertinya dia kelihatan berbeda dari sebelumnya. Lalu temannya pun bertanya kepada Tangqi siapa pria tadi terlihat tampan. Tangqi menyebut bahwa pria tadi adalah sepupunya. Sama seperti mereka, dia juga kelas 3 yang akan mengikuti ujian martial arts besok. Teman lainnya pun bertanya kepada si wanita yang dipanggil Xiaoya yang nampak penasaran. Apakah mau mencari calon pacar? Xiaoya pun mengiyakan hal itu. Kalau dilihat dari wajahnya, selama kemampuannya tidak terlalu buruk, dia bisa jadi pacar yang pas buat dibanggain. Tangqi menyebut bahwa Xiaoya akan kecewa. Su Jingming cuma dapat ability rank E. Xiaoya pun nampak kaget mendengarnya dan menyayangkan hal ini. Temannya pun mengatakan bahwa rank E tapi masih mau ikut ujian martial arts. Setidaknya dia berani. Tangqi menyebut bahwa berani saja tidak cukup. Resikonya terlalu besar. Kalau dirinya mending tidak usah ikut. Xiaoya pun segera menghentikan obrolan ini. Bukankah hari ini mereka ingin jalan-jalan di Thunder Martial Arts? Si pria menyebut bahwa dirinya selama 3 tahun selalu latihan di Fierce Bear. Belum pernah ke sini. Sebelum ujian sedikit santai itu bagus buat badan dan pikiran. Kemudian saat ini di ruang latihan Su Jingming bersiap melakukan latihan dengan tombaknya. Su Jingming pun merasa bahwa tombaknya menjadi lebih ringan. Namun Su Jingming sadar, ini bukan karena tombaknya tapi karena fisiknya jadi lebih kuat. Tapi ujian nasional besok tidak ada waktu buat cari senjata yang lebih cocok. Dengan ini dirinya akan lihat lebih dulu kekuatan maksimumnya tanpa bantuan ability. Dan seketika Su Jingming melepaskan serangan tombaknya ke arah target. Hingga terlihat nilai kerusakan yang dihasilkan yaitu 321 kaloris. Selain itu seluruh ruang ini terbuat dari primary memori metal. Dan akan kembali ke bentuk semula selama masih dalam batas serangan yang bisa ditampung. Melihat hasil serangannya Su Jingming menilai bahwa kekuatan fisik murninya hampir 2 kali lipat. Awakener biasa punya batas fisik tertinggi cuma 100 kalori. Dan selanjutnya dirinya akan coba Farfall Sky Deviant Thunder. Dan Su Jingming seketika melepaskan kekuatan petirnya secara langsung ke arah target. Dan hasil yang didapat adalah 3021 kaloris. Melihat hal ini Su Jingming menyebut bahwa ini sesuai dugaannya. Ini memang ability kelas S. Benar-benar hebat. Serangan ability lain cuma 100 kalori. Padahal dirinya belum mencapai level pertama. Tapi sudah bisa mengeluarkan serangannya sebanding dengan ability level pertama menengah. Namun Su Jingming menekankan bahwa ini belum batasannya. Kekuatan fisik, ability dan combat skill yang saling melengkapi adalah jurus pamungkasnya. Kembali Su Jingming bersiap dan melepaskan serangan terkuatnya hingga serangan ini menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dan getaran ini berdampak hingga ke aula utama gym bela diri. Orang-orang yang merasakan getaran ini bertanya-tanya apakah ini sebuah gempa.
Lalu di lantai yang sama di mana Tangki dan teman-temannya berada juga merasakan getaran ini. Si pria menyebut bahwa fluktuasi energinya kuat sekali. Ini sudah level pengguna ability. Xiaoya pun bertanya bukankah lantai ini khusus siswa SMA. Orang-orang jenius dari Jiangcheng yang sudah di level pengguna ability itu latihannya di Fierce Bear Martial Arts. Si pria menduga bahwa jangan-jangan salah satu dari mereka sedang latihan di sini. Atau ada siswa SMA yang baru menjadi pengguna ability. Tangki pun segera mengajak teman-temannya untuk memeriksanya. Tangki menyebut bahwa fluktuasi energinya berasal dari arah sini. Dan di saat yang sama Su Jingming juga berjalan dari arah itu. Hingga mereka bertemu kembali. Tangki yang kaget pun bertanya apakah Su Jingming sudah mau pulang. Su Jingming membenarkan hal itu. Dirinya mau pulang buat persiapan besok lagi. Tangki pun mengerti dan mendoakan semoga Su Jingming sukses buat ujian martial arts besok. Dan jangan lupa untuk menjaga diri, si pria pun meminta Tangki untuk tidak mengkhawatirkan dia. Fluktuasi energinya ada di sini. Di saat mereka sudah sampai di depan pintunya, mereka segera membuka pintu tersebut. Dan mendapati ruang latihan yang hancur. Mereka pun sangat kaget dengan pemandangan ini.